Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya baca sendiri, saudara menyimak. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang baik. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu beserta saudara dikasih oleh Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa dulu kita sebenarnya telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dosa yang seperti apa? Karena manusia sejak lahir pun sudah mewarisi dosa, yaitu dosa Adam yang membawa kematian, yang memisahkan dia, yang memisahkan Adam dari Allah. Jika dia berdosa, maka Adam mati secara spiritual. Dan bukti nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, maka manusia itu mati secara jasmani. Itulah dosa warisan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu beserta yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kasih Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Lalu Allah mengutus anaknya Yesus Kristus dan mati dan bangkit. Dan oleh kasih karunia-Nya itu kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kebangkitan Kristus itu dari kematian, maka kita terhisap di dalamnya. Dia yang sulung dari segala yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu beserta saudara itu oleh Tuhan, kalau kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, dan dikatakan kita ditempatkan bersama-sama Dia di sorga, ya. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang oleh Tuhan, dan kalau kita sudah dibangkitkan dan bersama-sama di sorga, di dalam kebangkitan Kristus kita akan bangkit. Dan dosa tidak mempengaruhi kehidupan kita lagi. Walaupun kita berdosa mungkin setiap hari, tapi kuasa maut itu sudah dikalahkan. Kuasa dosa tidak akan mempengaruhi kita lagi. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara dikasih oleh Tuhan, makanya ada lagu berkata, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Jika hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Jadi masing-masing saudara punya rumah, sertifikatnya dijamin, karena ada Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara sebagai jaminan bahwa saudara punya rumah di surga. Puji Tuhan. Tapi walaupun kita punya rumah di surga,
Tetapi firman Tuhan yang sering saya katakan bahwa kerajaan Allah pun harus ada di dunia ini. Mulai sekarang pun di tengah-tengah orang yang percaya, maka datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lihat, yang kita siarkan kepada orang-orang lain, biar kerajaan Allah datang dalam kehidupan mereka, biar kerajaan Allah hidup di tengah-tengah keluarga mereka, biar kerajaan Allah ada di dalam perkumpulan mereka, sehingga kalau ada hadirat Allah, ada kerajaan Allah, maka ada damai sejahtera, sukacita di dalam kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, saya mau mencoba menerangkan kepada saudara ayatnya yang ke-9, yang ke-10 mulai. Ya. Coba bikin dulu ayat ke-10 sampai dengan yang 10. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, orang Kristen ini sebenarnya ada pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan untuk saudara kerjakan. Dan kalau saudara hidup di dalamnya, maka disitulah Tuhan berkenan kepada saudara. Dan sisa kehidupan inilah sebenarnya yang nanti yang menentukan seperti apa kualitas kehidupan saya di surga. Dan di surga itu juga punya tingkatan. Jangan ada mahal sumri, bagaimana ada ruangan di situ, dulu sudah enggak. Karena kita juga ada mahkotanya juga nanti di sana. Nah, Bapak Ibu, di dalam sisa kehidupan kita ini, di dalam waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, apakah kita sudah masuk ke dalam pekerjaan baik yang disiapkan Tuhan bagi kita? Baik juga belum tentu berkenan kepada Tuhan. Coba buka Roma pasal 12 ayat 2. Nah, lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Pertama, apa yang baik. Jadi ada yang baik tapi tidak berkenan kepada Allah. Dan pekerjaan baik yang diberikan kepada kita masing-masing, itulah yang saudara kerjakan. Baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Seperti apa sebenarnya yang harus saudara lakukan di hadapan Tuhan? Nah, ini persekutuan dengan Tuhan. Sehingga pekerjaan baik yang